Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning Saleh Saleha. How are you today? I hope all of you are always in good condition. Okay, Saleh Saleha, before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kisah keteladanan Wali Songo. Adapun beberapa tokoh Wali Songo yang sudah kalian pelajari yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Lalu ada 3 tokoh Wali Songo terakhir yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan murid Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Said, wilayah dakwahnya yaitu Demak dan sekitarnya. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1513 Masehi. Dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak, Bintara, Jawa Tengah. Tinggalan beliau yaitu seni ukir, wayang kulit, dan tembang suluk lilir-lilir dan gundul-gundul pacul. Berikut adalah gambar dari peninggalan Sunan Kalijaga. Jasa beliau yaitu berdakwah secara bertahap dan menanamkan nilai-nilai agama melalui budaya dan ideologi masyarakat sekitar. Lalu, kisah keteladanan yang bisa kita ambil dari Sunan Kalijaga yaitu semangat dalam berdakwah melalui seni. Selanjutnya adalah Sunan Muria. Beliau merupakan anak Sunan Kalijaga, adik ipar Sunan Kudus. Beliau bernama asli Raden Umar Said. Wilayah dakwahnya yaitu mencangkup Muria, Kudus, dan Pati. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi. Dimakamkan di Desa Colo, Kudus, Jawa Tengah. Beberapa peninggalan dari Sunan Muria yaitu Tembang Sinom dan Kiranti. Adapun gambar yang kalian lihat di atas itu merupakan masjid tempat Sunan Muria tinggal. Jasa-jasa beliau yaitu berdakwah kepada para nelayan, para pedagang, para pelaut, dan rakyat jelata. Lalu kisah keteladanan yang bisa kita contoh dari Sunan Muria yaitu berdakwah dengan cara yang lembut dan menggunakan kesenian gamelan serta wayang. Oke, yang terakhir yaitu kita akan membahas Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan cucu dari Raja Pajajaran. Beliau bernama asli Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah di wilayah Cirebon, Banten, Jawa Barat. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi di Mekah dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Dimakamkan di Desa Astana Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Peninggalan beliau yaitu Masjid Merah Panjunan. Di atas merupakan gambar dari Masjid Merah Panjunan. Dan jasa beliau yaitu membangun pondok pesantren, kemudian satu-satunya wali yang memimpin pemerintahan yaitu pemerintahan Kesultanan Cirebon dan membangun infrastruktur jalan. Kisah keteladanannya yang bisa kita ambil yaitu keteladanan yang baik dalam bekerja dan sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya. Oke, itulah beberapa penjelasan terakhir dari Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mari kita simpulkan beberapa keteladanan dari para wali songo yang telah kita pelajari dari mulai Sunan Gresik sampai Sunan Gunung Jati. Kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteladanan selanjutnya yaitu rajin belajar. Kalian harus senantiasa menuntut ilmu dan memperdalam ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Selain itu, kita juga harus tetap bersemangat, berjuang untuk meninggikan agama Allah sesuai dengan bidang yang ditekuni. Dan yang terakhir, kalian juga bisa mencontoh tentang keteladanan menjalin ukhuwah, bersilaturahmi dengan berakhlak terpuji yang menghasilkan ukhuwah Islamiyah. Oke, alhamdulillah pembelajaran ke-10 tentang kisah keteladanan Wali Songo Allah telah selesai.
Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan beberapa kisah keteladanan yang telah wali Allah contohkan. So, before we close our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I think enough for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.